I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Fajriani dari kelas 2B Ilmu Komunikasi. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Agama 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama atau toleransi umat beragama. Toleransi adalah suatu sikap yang membiarkan atau memberi kebebasan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Toleransi juga berarti suatu sikap menghormati antar kelompok atau individu dalam masyarakat. Dalam adanya sikap toleransi, kita dapat menghindari terjadinya diskriminasi dari segala jenis perbedaan yang ada dalam kelompok masyarakat. Toleransi beragama berarti memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaan dan merupakan sebuah sikap bersedia untuk hidup berdampingan dengan siapa saja yang berbeda. Keyakinan dengan kita berdasarkan prinsip saling menghormati. Yang selanjutnya ada bentuk kerjasama antar umat beragama. Yang pertama itu ada penegakan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Yang kedua ada perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindaknya seseorang. Jadi kita harus bertindak sesuai pedoman agama kita. Yang ketiga ada bentuk perbaikan taraf hidup. Dalam kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Adapun faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Yang pertama ada kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua ada seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial, kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga ada kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan mendorong kerukunan umat beragama. Adapun macam-macam toleransi sebagai berikut. Negara Indonesia mempercayai 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi di negara ini. Oleh karena itu, toleransi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perwujudan toleransi beragama yang pertama ada memahami setiap perbedaan. Yang kedua ada sikap saling tolong-menolong antar sesama umat yang tidak membedakan agama, suku, budaya, maupun ras. Yang ketiga ada rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama umat manusia. Contoh pelaksanaan toleransi dalam beragama yaitu yang pertama ada memperbaiki tempat-tempat umum, yang kedua kerja bakti membersihkan jalan desa, yang ketiga ada membantu korban kecelakaan lalu lintas, yang keempat ada tolong menolong orang yang terkena musibah atau bencana. Jadi bentuk kerjasama ini harus kita praktekkan dalam kegiatan yang bersifat sosial, kemasyarakatan, serta tidak menyinggung keyakinan atau pemeluk agama lain. Melalui toleransi diharapkan terwujud ketertiban, ketenangan, dan keaktifan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Penyebab munculnya ketegangan antara umat beragama tersebut antara lain, yang pertama ada kurangnya pengetahuan para pemeluk agama dan agamanya sendiri dan agama pihak lain. Yang kedua ada kaburnya batas antar sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada sifat dari setiap agama yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah.
Yang keempat ada kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Yang kelima ada para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama yang lainnya. Selanjutnya ada kecurigaan terhadap pihak lain, baik antar umat beragama, interumat beragama, atau antara umat beragama dengan pemerintah. Adapun tujuan toleransi beragama adalah meningkatkan iman dan ketakwaan masing-masing penganut agama dengan kenyataan dan agama lain. Dengan demikian, kita sebagai umat yang menganut ajaran agama semakin menghayati dan memperdalam ajaran agama dan berusaha untuk mengamalkannya, mencegah terjadinya perpecahan antara umat beragama akibat perbedaan. Toleransi beragama bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa ada diskriminasi. Jadi, toleransi beragama berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diberlakukan sama dalam hidupnya demi kedamaian, kesejahteraan, dan kenyamanan bersama. Adapun manfaat toleransi beragama, yang pertama ada menghindari perpecahan, yang kedua ada memperkokoh tali silaturahmi. Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara apabila masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing serta mematuhi peraturan yang telah disahkan negara atau sebuah instansi pemerintahan. Umat beragama tidak diperkenankan untuk membuat aturan-aturan pribadi atau kelompok yang berakibat pada timbulnya konflik atau perpecahan di antara umat beragama yang diakibatkan karena adanya kepentingan ataupun misi secara pribadi dan golongan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.